Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman yang nonton video saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Algifari dengan NRP 501723140 dari kelas A, mata kuliah Vulkanologi, Departemen Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kimia. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait vulkanologi, teman-teman, atau gunung api. Saya akan mereview terkait salah satu buku yang berjudul Geologi Gunung Api Purba. Di sini ya, saya akan membahas chapter satu yang berisi pendahuluan. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang dari gunung api yang ada di Indonesia utamanya, kemudian permasalahan terkait bidang ilmu vulkanologi, bagaimana eh, vulkanologi ini menjadi menarik bagi kita yang tertarik di bidang vulkanologi tentunya. Nah, nanti juga kita akan merembet sedikit ke bagaimana gunung api itu, mungkin ruang lingkup gunung api itu seperti apa, kemudian jenis-jenis gunung api mungkin sedikit saja ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke next slide selanjutnya. Jadi, kita akan membahas terkait latar belakang dan permasalahan, teman-teman. Jadi, eh, yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kalian tahu mungkin, Indonesia ini ada di zona Ring of Fire atau di zona cincin api. Nah, ternyata kita di Indonesia ini sudah disebut sejak lama berada di zona Ring of Fire. Sudah hingga puluhan ataupun ratusan juta tahun yang lalu. Nah, seperti teman-teman tahu di Indonesia ini banyak gunung api eh, aktif ya teman-teman. Namun eh, di Indonesia ini tidak hanya memiliki gunung api aktif yang di zaman kuarter saja atau di zaman yang masih muda, tetapi juga kaya akan sebaran dari bukti-bukti berupa batuan-batuan, teman-teman. Batuan-batuan gunung api berumur tersier kah, pratersier kah, ataupun yang lebih lama lagi. Nah, bukti geologis itu menunjukkan, teman-teman, bahwa kegiatan vulkanisme di wilayah Indonesia, utamanya di zona Ring of Fire ini, teman-teman, itu sudah berlangsung sejak zaman Perem atau di sekitar 280 hingga 260 juta tahun yang lalu. Nah, ini ada beberapa bukti yang saya baca dalam buku tersebut. Itu ada eh, batuan gunung api di formasi Silungkang, teman-teman. Formasi Silungkang, formasi Pelepat atau Palepat itu di wilayah Sumatera. Teman-teman. Nah, aktivitas vulkanik seperti itu menjadi menarik, teman-teman. Itu adalah aktivitas vulkanik purba yang akhirnya tercatat di umur saat ini ataupun di permasalahan saat ini. Gitu. Ada juga di Kalimantan pada zaman Trias ataupun di zaman Kapur seperti itu. Serta di Jawa yang batuan gunung apinya itu diperkirakan itu lebih tua teman-teman. Yaitu mungkin berumur Kapur hingga Eosen seperti itu. Nah, ada yang menarik juga. Jadi seperti yang disebut di slide ini ada warisan melimpah. Pada zaman tersier utamanya aktivitas vulkanik ini sangat melimpah dan sangat tersebar luas hingga ada sebutan yang sangat menarik ini menurut saya yaitu Old Andesite Formation atau formasi Andesit tua. Nah, batuan dari periode ini itu ditemukan di sepanjang Sumatera, gitu. Kalau tidak salah di formasi Hulu Simpang itu di Sumatera. Nah, kalau di Jawa itu ada formasi Ngelanggeran sama formasi Jampang kalau tidak salah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi aktivitas-aktivitas vulkanik ini sangat melimpah di zaman tersier, teman-teman. Makanya ada sebutan Old Andesite Formation. Nah, tapi sebenarnya nggak cukup di Sumatera hingga Jawa juga. Ada di Bali, ada di Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Nah, sebaran yang masif ini menjadi bukti bahwa sejarah terkait vulkanisme di Indonesia itu
ada. Ini menjadi bukti bahwa adanya gunung api purba pada masa-masa mungkin di zaman tersier, di zaman yang lebih tua lagi. Nah, nah, dari latar belakang itu, ternyata di bidang vulkanologi ini ada beberapa paradigma yang mana ini menjadi permasalahan yang perlu diubah teman-teman untuk bisa kita pahami bahwa studi terkait vulkanologi ini juga menarik teman-teman. Namun eh, risetnya, fokusnya, ada pandangan-pandangan atau paradigma yang eh, tidak sesuai sebenarnya. Itu mengakibatkan dari pemahaman terkait vulkanologi ini menjadi terbatas seperti itu. Nah, kalau saya bilang di sini adalah eh, gunung api ataupun vulkanologi di Indonesia. Indonesia itu ibaratnya laboratorium gunung api, teman. Kenapa? Karena banyak banget gunung api di Indonesia. Namun penelitian geologi terkait gunung api itu cukup terbatas, teman-teman. Karena eh, fokus penelitian dari gunung api itu saat ini itu, ya teman-teman, terbatasnya itu untuk mitigasi bencana yang sifatnya itu non-profit ataupun kurang lah untuk ekonomikalnya. Namun ini bukan salah, teman-teman. Ini benar sangat benar. Cuma risetnya saat ini banyaknya tertuju ke mitigasi bencana. Padahal kita juga bisa mengembangkan potensi-potensi ekonomikal, misalnya mineral, energi dari gunung api purba yang nantinya bisa menjadi profit sebagai bentuk eksplorasi mineral ataupun eksplorasi energi seperti itu. Nah, itu adalah masalah yang pertama. Yang kedua ada terkait, oh, sama ini juga teman-teman, keterbatasan dan terkait pendekatan. Nah, kenapa di sini saya state adalah riset lebih banyak terjadi pada gunung api aktif untuk mitigasi bencana? Karena ternyata yang saya baca dalam buku tersebut bahwa aspek vulkanologi fisis atau physical vulkanologi itu belum pernah untuk diteliti, bukan belum pernah sih, tidak banyak untuk diteliti. Bahkan eh, studi yang membahas terkait gunung api purba itu terbatas pada lingkup salah satunya di bidang lingkup petrologi, bidang lingkup geokimia, bidang lingkup tektonika, seperti itulah, tiga lingkup seperti itu. Nah, ini disebabkan oleh apa? Salah satu analisis yang saya baca itu terkait bahwa kondisi batuannya yang sudah tidak fresh istilahnya. Karena batuan-batuan yang berumur tua, berumur itu yang tersinggap di permukaan, itu ibaratnya sudah tererosi lebih lanjut dan kemungkinan itu bukan bisa, itu mengalami deformasi tektonik sehingga fitur asli dari gunung apinya itu sendiri sudah tidak lagi kelihatan atau tidak lagi jelas gitu. Nah, dari fokus observasi itu ada juga paradigma bahwa ada pandangan biologi yang mengatakan bahwa dominasi pandangan sedimenter atau konsep stratigrafi dan juga prinsip horizontalitas itu tidak dapat sepenuhnya diterapkan teman, pada lingkungan gunung api. Yang mana lingkungan gunung api itu kompleks, memiliki kemiringan awal atau initial diff, memiliki topografi purba yang kompleks. Nah, itu menjadi permasalahan juga teman-teman. Menjadi paradigma yang perlu diubah. Karena konsep stratigrafi ini ternyata tidak cocok untuk lingkungan gunung api yang kompleks. Akibatnya, nih, teman-teman, pemahaman genetis batuan gunung api itu menjadi terbatas dan seringkali hanya bersifat deskriptif. Misal kita sebut saja penamaan batuan itu lebih eh, mengacu pada misal batu preci, batu tuf, tanpa analisis genetis yang mendalam. Nah, seperti itu yang dibilang di buku Geologi Gunung Api Purba terkait latar belakang dan permasalahan yang ada di bidang vulkanologi, teman-teman.
Kita next saja terkait maksud dan tujuan dari adanya buku buku geologi Gunung Api Purba ini. Sebenarnya sih Pak, buku, buku ini itu akan memperkenalkan kita dan memberikan wawasan kepada kita untuk keberadaan gunung api purba yang selama ini kurang dikenal. Nah, pada dasarnya meskipun fitur-fitur purba atau fitur-fitur geologinya sudah tidak jelas lagi, tapi keberadaannya itu dapat diyakini lah karena dari melimpahnya batuan-batuan gunung api purba yang ditemukan yang tersingkap di permukaan teman-teman. Gitu. Nah, dari eh, tujuan tujuan atau maksud dari buku ini itu kita bisa lihat bahwa tujuan utamanya sebenarnya ada di pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian juga manfaat terapan gitu. Itu. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan ini seperti yang aku bilang di permasalahan tadi terkait konsep-konsep yang harus diubah atau paradigma yang diubah. Itu adalah menjadi tantangan bagi eh, ilmuwan ataupun geologis untuk mengenalkan bagaimana bidang vulkanologi ini. Nah, manfaat terapan yang aku bilang ini adalah bagaimana kita menyajikan pandangan terkait geologi Gunung Api Purba ini sebagai landasan untuk apa? Untuk eksplorasi mineral, untuk membahas terkait lingkungan, untuk membahas terkait mitigasi bencana yang juga terlampir dalam ini gambar yang sudah saya sediakan ini teman-teman. Jadi, oh, lingkup geologi ini bisa sebenarnya untuk kita manfaatkan teman-teman. Dari geologi gunung api, kita bisa mendapatkan sumber daya geologi. Kita bisa melakukan mitigasi bencana geologi juga. Karena pada dasarnya gunung api itu bisa memberikan sumber daya yang baik, namun juga bisa memberikan bencana yang cukup buruk. Nah, untuk itu kita perlu eksplorasi sumber daya dan juga mitigasi bencana, teman-teman. Eksplorasi sumber daya bisa dari mineral dan energi yang sebelumnya sudah saya sebutkan, dan juga pengelolaan lingkungan geologi gunung api. Nah, untuk yang bencana geologi sendiri, itu bisa lebih ke mitigasi bencananya. Bagaimana mitigasi bencana geologi itu dilakukan dengan pemahaman sejarah geologi gunung api yang baik, yang lebih baik. Seperti itu. Oke, kita next slide saja, teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas terkait eh, sedikit lah terkait vulkanologi sebelum nanti masuk yang lebih dalam. Nah, kita akan membahas terkait vulkanologi, teman. Bagaimana vulkanologi ini eh, penting menjadi oleh teman-teman geologis ataupun teman-teman yang vulkanologi eh, membahas untuk apa itu gunung api gitu. Nah, sebenarnya ada bahasan ini ada dua bahasan yaitu terkait bagaimana kita memahami bahasa gunung api dan bagaimana kita mendefinisikan keaktifan dari gunung api. Gitu. Pada dasarnya ada salah satu penulis namanya itu McDonald. McDonald di tahun 1972 itu dia mendefinisikan secara istilahnya mendefinisikan gunung api sebagai bukaan atau bukaan di permukaan bumi tempat keluarnya batuan. Nah, dan juga gas, batuan pijar. Batuan pijar itu apa ya? Magma, magma di atau serta bukit atau serta gunung yang terbangun di sekitar bukaan tersebut akibat dari akumulasi material vulkanik yang di dalam bawah permukaan bumi. Gitu. Nah, selain itu eh, ada definisi juga terkait gunung api purba atau kita yang aku sebut di slide ini adalah paleovolcanus atau paleovolcano, yaitu gunung api yang dulu pernah aktif di masa-masa sangat lampau, namun saat ini sudah mati atau sudah tererosi kah, atau sudah tidak jelas lagi lah kenampakannya sebagai gunung api yang disebut aktif. Gitu.
Nah, dari gunung api itu kita bisa merujuk ke satu bidang ilmu yang tadi seperti adalah vulkanologi. Nah, ini akan membahas terkait vulkanisme. Bagaimana kita merujuk pada semua proses alam yang berhubungan dengan kegiatan kegunung apian, mulai dari pembentukan magma di dalam bumi hingga kemunculannya di permukaan dari bukaan yang tadi saya bilang. Nah, kemunculan magma itu seperti apa? Bagaimana magma itu terbentuk? Itu adalah bidang ilmu vulkanisme tadi. Seperti itu. Nah, dari pemahaman bahasa gunung api tersebut, kita juga mendefinisikan nih keaktifan gunung api itu definisinya seperti apa? Apakah status aktif dari eh, gunung api itu bagaimana? Apakah definisinya itu seperti apa? Ataupun bisa dijelaskan seperti apa gitu. Sebenarnya eh, status aktif ini tidak memiliki definisi tunggal karena dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau POV yang berbeda-beda. Salah satunya dari pendekatan sejarah ini. Nah, di sini saya bilang adalah ada gunung api yang meletus sejak tahun 1600 menurut dari PVMBG atau Pusat Vulkanologi. Ada juga yang mendekati dengan waktu geologi. Misal eh, pernah meletus dalam 50.000 tahun lalu, malah meletus dalam 100.000 tahun lalu. Jadi banyak. Dan ada juga berdasarkan pendekatan tektonik. Misal gunung api tersebut berada di zona eh, tektonik aktif sehingga berpotensi untuk reaktivasi. Nah, ada tiga pendekatan bahwa mendefinisikan gunung api itu secara aktif, secara pendekatan jarak, secara pendekatan waktu, dan secara pendekatan zona tektonik. Nah, dari eh, dua pemahaman ini terkait gunung api dan juga mendefinisikan keaktifan gunung api itu sendiri, sebenarnya saya merangkum sedikit bahwa gunung api itu adalah suatu atau vulkanologi adalah gunung api yang kegiatan lainnya masih dapat teramati di permukaan berdasarkan letusan, berdasarkan magma yang keluar, dan atau terdeteksi di bawah permukaan lewat pemantauan apa? Dan pemantauan geofisika di bidang saya sendiri ataupun pemantauan di bidang geokimia. Seperti itu. Jadi menariknya di vulkanologi atau gunung api ini, kita akan membahas banyak terkait magma, teman-teman. Karena dia adalah salah satu material ataupun material vulkanis yang menjadi eh, inti lah, bisa dibilang sebagai inti dari gunung api. Seperti itu, teman. Kita ke next slide. Nah, ini kita akan membahas terkait ruang lingkup dan sistematika buku. Sekaligus kita akan membahas, ini adalah part terakhir dari subbab eh, pendahuluan, teman-teman. Jadi bagaimana kita eh, memahami dari gunung api ini sendiri, bagaimana kita eh, bisa menjelaskan bahwa gunung api itu seperti apa. Nah, dalam buku yang saya baca ini, eh, pembahasan gunung api ini bisa diawali dengan konsep kegunung apian atau kegunung apian pada masa sekarang. Seperti yang di slide-nya adalah vulkanik geologi modern. Jadi di masa sekarang kita bisa mempelajari terkait konsep dasar kegunung apian di masa sekarang itu misal dari magmanya, bentuk atau struktur gunung apinya, proses erupsinya, kemudian jenis-jenis batuan gunung api yang terbentuk, produknya. Kemudian setelah kita memahami konsep-konsep tersebut, nah, kita bongkar nih terkait konsep gunung api purba. Kita membongkar paradigma lama dan kita perlu membangun paradigma baru, pengertian baru sebagai landasan masa kini. Gitu. Nah, karena eh,
kita kan membahas yang paradigma lama itu terkait pandangan biologis yang sedimenter tadi dan juga pandangan biologi gunung api itu. Nah, selanjutnya eh, kita akan membahas terkait metode identifikasinya. Nah, bagaimana kita melihat eh, gunung api purba itu seperti apa? Mulai dari analisisnya atau eh, misalnya kita sebut ini adalah metodologi untuk bagaimana kita melihat gunung api yang sudah eh, istilahnya sudah purba atau sudah lama untuk dianalisis gitu. Bisa analisisnya itu bisa dari indera kita sendiri melihat gunung apinya, misal di atasnya masih aktif ya. Kemudian kita juga bisa lihat dari geomorfologinya, kita bisa lihat dari stratigrafinya, kita bisa lihat dari struktur geologinya, kita bisa lihat dari petrologi, geokimia seperti yang aku bilang tadi. Hingga bahkan kalau misal kita eh, perlu survei, kita perlu lakukan metode-metode geofisika yang membantu entah itu magnetika, entah itu magnetotelurik, graviti, atau bahkan seismik untuk mengenali atau menganalisis, mendapatkan data terkait eh, bagaimana respon dari parameter-parameter fisik yang ada di eh, gunung api itu. Atau bahkan kita perlu langsung saja mengebor setelah mendapatkan data geofisika itu. Kita ngebor, kita tahu batuan-batuan lainnya, batuan jika dimungkinkan seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya langsung ke studi kasus. Melihat contoh-contoh nyata bagaimana identifikasi gunung-gunung api purba yang ada di wilayah Indonesia. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Peta jalan untuk memahami gunung api purba mulai dari dasar vulkanologi yang saat ini membongkar konsep gunung api purba dan membangun pengertian yang baru. Kemudian kita menggunakan metode identifikasi seperti metode entah itu metode biologi, metode geofisika, bahkan langsung saja ke pengeboran setelah mendapatkan biologi-biologi atau data-data validasi, kita lakukan pengeboran yang memungkinkan. Baru kita studi kasus ke Indonesia. Itu teman-teman. Tadi seperti itu ruang lingkup dan sistematika dari buku Geologi Gunung Api Purba. Eh, Sampai ini kita next. Ya, terima kasih teman-teman. Jadi seperti itu yang saya jelaskan terkait bagaimana geologi Gunung Api Purba ini menjadi penting teman-teman. Menjadi penting untuk dibahas, menjadi penting untuk dikaji ulang oleh teman-teman geologis, teman-teman yang tertarik di bidang vulkanologi, untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Gitu. Harapannya ini menjadi pengenalan yang awal untuk kita membahas terkait gunung api, sehingga nantinya kita bisa masuk ke chapter selanjutnya. Eh, oh ya, saya akan memberikan informasi bahwa ini nantinya di chapter satu sini saya sudah menjelaskan terkait pendahuluan bagaimana pentingnya gunung api untuk dibahas, untuk dikaji. Di chapter selanjutnya saya akan membahas terkait magma, teman-teman. Di chapter 2 Di chapter 2 ini saya akan membahas terkait magma. Bagaimana magma itu, bagaimana magma terbentuk, jenis-jenis magma itu apa, dan sebagainya. Yang akan eh, mengaitkan terkait magma. Nah, ini menjadi cukup penting juga, teman-teman. Karena magma ini adalah material yang cukup kompleks dan menjadi poin penting dari suatu gunung api. Gitu, teman-teman. Oke, cukup sekian dari pembahasan ataupun review dari buku Geologi Gunung Api Purba di chapter satu pendahuluan. Semoga bisa sangat bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Ini bisa menjadi pengenalan awal yang baik untuk kita bisa tahu pentingnya eh, gunung api atau geologi gunung api purba. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian dan juga eh, waktu yang telah diberikan waktu teman-teman untuk menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.